Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Ikhlas, perumahan BTN Korpri yang beralamat di Kebon Jeruk, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Ini pengajian rutin setiap hari Jumat ba'da asar sampai menjelang maghrib ya. Alhamdulillah pada pertemuan Jumat ini saya selaku muslim tentunya berkewajiban bersilaturahim dan menyampaikan dakwah kepada umat setiap berkesempatan. Dan alhamdulillah pada Jumat keempat ini saya terjadwalkan oleh Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim ini untuk setiap Jumat keempat saya mengisi ceramah di masjid ini, Bu ya. Tentunya ini merupakan pertemuan yang pertama bagi saya. Oleh karena saya akan perkenalkan dulu bahwa nama saya adalah sangat baik sekali, Ibu. Namanya Husain Mansur. Jadi ini doa dari ibu saya, orang tua saya, Husain. Isim fa'il, Ibu. Dina hasuna yahsunu husnan fahuwa hasanun, orang baik. Nah, sesuai dengan badannya kecil jadi ditasgir, kata santri mah. Wajan fu'ailun jadi Husain. Orang baik tapi badannya kecil gitu, Bu ya. Masya Allah. Kemudian panjangnya Mansur, itu masih maf'ul, Ibu. Nasoro yansurun nasron bahwa nasirun wadaka mansurun, orang yang ditolong insya Allah sama Gusti Allah. Nah, itulah perkenalan, Bu ya. Perkenalan. Saya berasal dari Majalengka ke Cianjur tahun 88. Jadi sudah berapa tahun ya sudah menjadi warga Cianjur, Bu ya. Jamaah semuanya, pada pertemuan yang pertama ini sudah saya kenalkan. Kemudian saya akan mengajak kepada ibu semuanya ikut bermuhasabah. Bermuhasabah tentang keadaan kita. Bahwa Allah telah menjelaskan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, firman Allah, khalaqnakum, telah menciptakan kalian semua, min dzakari wa unsa, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, berpulau-pulau, lita'arafu, untuk kalian saling kenal mengenal. Coba kita renungi kehidupan kita. Ibu sama suami tentunya asal mulanya tidak kenal, Bu ya. Tidak kenal, mungkin kenal sama suami ibu, apakah itu lewat apa saja, lewat bertemu di jalan,
lewat bertemu di pengajian, lewat bertemu di bioskop atau apa ya. Kemudian sekarang mah lewat medsos ya, di Facebook, di Instagram, di WA dan sebagainya, mungkin kenal menjadi menjodoh pada kita. Ataupun lewat macomlang ya, ada gantar, ada panglayar ya, menjadi kenal suami istri. Bahkan termasuk ibu kumpul di sini di perumahan Korpri ini tentunya kan masing-masing pendatang semuanya ya. Ada yang dari Majalengka seperti saya, ada yang dari Tasik, dari Cirebon, dari Sumedang, dari Kuningan, dari Jakarta, dari Jawa. Bertemu di sini di perumahan. Ada di Cianjur Selatan, dari Pagelaran, Sukanagara, Campaka, Naringgul, Takokak, Kadupandak, Cijati, mungkin Leles. Bisa bertemu di sini. Ya. Lita'aruf, untuk saling kenal mengenal. Bahkan kita sadar lagi ketika kakek kita Nabi Adam alaihissalam, nenek kita Ibu Siti Hawa ya, mereka telah berpisah sekian puluh tahun, kemudian bertemu di Jabal Rahmah di Arafah ya. Ibu yang pernah hajian umrohan mungkin ibu kenal apa itu Jabal Rahmah, sandal tugu ya, warna putih. Di sanalah bertemu Adam dan Hawa, berumah tangga kembali, berkembang biak lagi, punya anak dan cucu. Jadi kita ini adalah ibu masih saudara bu ya, ibu masih saudara ya, satu turunan Nabi Adam dan Hawa. Karena saking sudah jauhnya, jadi perasaan tidak kenal, perasaan dengan pada saudara kita, satu Nabi Adam dan Hawa. Kembali merenung ya, Adam dan Hawa mereka bertemu di Arafah, di Jabal Rahmah. Di Arafah itu tempat wukuf bagi orang yang hajian ya. Wukuf merupakan puncak rukun haji adalah wukuf di Arafah. Arafah, orang yang tidak wukuf hajinya tidak sah. Jadi itu rukun puncak rukun haji. Kalau yang umroh saja mah, misalkan kemarin hari apa, umrohan, ya tidak haji ya, tidak haji. Jadi wukuf di Arafah puncak rukun haji. Di sanalah Adam dan Hawa bertemu. Ya. Sekarang anak cucunya termasuk kita ini menyebar ke seantero dunia. Ya. Menyebar tidak terhalang oleh lautan, oleh gunung, oleh apa saja, menyebar ke seantero dunia sehingga alam dunia ini penuh dengan manusia. Padahal pusatnya di Arafah. Oleh siapa itu? Digerakkan sama Allah. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah seberluaskan dari keduanya Adam dan Hawa rijalan katsiran wa nisaa, dari jenis laki-laki dan perempuan disebarkan sama Allah sehingga penuh. Ada di Arafahnya, Arabnya pun sangat luas, di Taif, di Madinah, di Riyadh, di Jeddah sampai penuh. Kok keluar Arab ke Mesir, ke Turki, ke Lebanon, ke Qatar, terus ke Syria, ke Irak, ke Iran, ke Afghanistan, ke Belanda, Jepang, terus sehingga penuh ke alam dunia, termasuk di Indonesia. Itulah cucu Nabi Adam. Jadi digerakkan sama Allah tanpa terhalang oleh lautan dan gunung, penuh sealam dunia. Bahkan saya pernah tugas di Naringgul, kecamatan yang paling jauh di Cianjur. Masya Allah itu tempatnya kampung-kampungnya sangat jauh sekali ya.
Ada satu kampung namanya Cihalimun, Desa Mekarsari. Kalau naik ojek saja waktu itu 150.000, bahkan 200.000 naik ojek satu jalan. Kalau ditunggu pulang pergi akan lebih berdobel. Masya Allah. Di sanalah ada perkampungan. Ke sana ada Wangun Sari, ada masa semuanya. Ada Cibogo, kampung-kampung di sana. Penuh oleh manusia. Lita'arufu, untuk saling kenal mengenal, ya, Masya Allah. Sehingga kita kenal dengan saudara-saudara di sana. Semuanya adalah Allah yang mengatur. Allahu Rabbul Alamin. Allah lah yang mengatur semua alam. Jadi alam ini semuanya diatur oleh Allah, diurus oleh Allah, termasuk jodoh kita, termasuk nasib kita, ya, kehidupan kita, pengabatan hidup kita di suatu kampung, Allah yang mengaturnya. Allahu Rabbul Alamin. Allah lah yang mengatur alam semesta. Jadi ibu jangan bimbang urusan duniawi, ibu jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu tentang urusan dunia. Allah lah yang telah mengatur kehidupan kita. Yang penting bekerja, semangat dan ikhtiar. Sudah ada bagiannya, ya. Termasuk anak ibu yang jumlahnya 5 ataupun 6, itu semuanya akan berbeda nasibnya, termasuk karakternya. Pada satu bibit, satu sperma, satu ovum, ditempatkan satu rahim ibu, keluar bayi, anak-anak, beda-beda nasibnya. Beda-beda karakternya, beda-beda bagian rezekinya. Itulah Allah yang mengatur, ya. Seperti kita aja, ibu lahir di mana, kan? Ibu, kakak ibu di mana? Adik ibu di mana? Ibu mah di sini, di perumahan Korop Cianjur. Mungkin adik ibu di sana. Adik ibu, kakak ibu di sana. Itulah kebagian, dan suap jodohnya sudah ada di sini. Termasuk pangabetahnya, termasuk nanti meninggal saja, Allah punya pengaturan, ya. Jadi urusan duniawi jangan khawatir, Allah yang mengatur kehidupan. Yang penting yakin kepada Allah dan bekerja semangat urusan duniawi. Nah, kemudian kembali kepada ciptaan orang, ciptaan Allah, ya. Tentang manusia saja, jangan dulu kepada makhluk yang lain. Kita saja, Adam dan Hawa itu adalah satu bahasa, bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Tapi sekarang anak cucunya yang menyebar di mana-mana itu bahasa banyak sekali. Ada bahasa Sunda di Cianjur, ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Chinese, dan seterusnya. Itulah bahasa, beribu-ribu bahasa. Padahal Nabi Adam kakak kita dan Ibu Hawa karena satu bahasa, bahasa Arab. Tapi sekarang, Masya Allah, itulah Allah yang mengatur kehidupan kita. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta. Yakin dengan kuasa Allah, mengatur Allah, ya. Coba kemarin kita ada gempa, ya. Ada gempa bumi di kita di Cianjur pada tanggal 21 Desember. Coba digerakkan sama Allah hanya beberapa detik saja. Masya Allah, dahsyatnya dampaknya, rumah-rumah yang hancur, ya. Bangunan hancur yang tertimbun longsoran. Cuma beberapa detik saja oleh Allah digerakkan bumi itu. Apalagi kalau 1 menit, apalagi kalau 1 jam digetarkan sama Allah, akan tak terbayangkan paniknya kita ini. Beberapa detik saja, masa itu Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam semesta. Segera bertawakal, berserah diri kepada Allah yang mengatur kehidupan. Jadi ketika ada tetangga kita benghar, kaya, sukses, jangan iri, ya. Itu sudah diatur sama Allah. Yang penting kita bekerja dan semangat.
Sekali lagi adalah meyakini Allah itu yang mengatur alam semesta, ya. Jadi mengatur alam semesta, kantun mensyukuri nikmat yang ada, ya. Mensyukuri nikmat yang ada. Jadi alangkah nikmat hidup kita, pandai bersyukur kepada nikmat yang ada. Kalau tidak bersyukur, nah hidup kita akan senantiasa capek, senantiasa kurang, senantiasa ngagarangga Mbah Sunda mah ya. Dengan bersyukur nikmat yang ada, insya Allah hidup kita akan nikmat, tidak capek. Ya. Ini sok ripuh teh Bu, tidak mengatur kehidupan dan tidak mensyukuri nikmat sehingga merasa capek terus, kurang terus ya. Mensyukuri nikmat yang ada ya. Apakah kita telah termasuk orang yang bersyukur? Nah, bersyukur ada 3 syarat Ibu. Asyukru yantadimu ila thalathati khisalin. Bersyukur harus terpenuhi 3 syarat. Al awal adalah bil ilmi, dengan ilmu, huwa adalah ma'rifatun nikmat minal mun'im. Harus mengakui bahwa nikmat yang kita miliki, nikmat yang kita rasakan harus diyakini adalah pemberian dari Allah sebagai mun'im dan pemberi nikmat sebagai titipan. Jadi kesuksesan kita, kebenaran kita, kecerdasan kita, apa saja kenikmatan wajib diakui dari Allah pemberi nikmat. Kapan-kapan akan dicabut kembali sebagai zat yang pemberinya ya. Ulah diaku nu sorangan. Lamun sukses diaku ku sorangan akan muncul kesombongan, keegoan, ananiah. Akulah yang paling sukses. Jadi pejabat kudung kerang pedenggreng asapang menakna ya. Ketika beunghar kudung kerang pedenggreng asapang beungharna. Ketika cerdas kudung kerang pedenggreng asapang alimna dan seterusnya. Kalau tidak diakui nikmat dari Allah. Tapi ketika mengakui, hidup kita akan biasa-biasa, tidak akan incah balilahan, akan biasa. Jadi pejabat biasa, jadi menak biasa, jadi apa saja hidup kita akan biasa. Jadi mual berubah sikap, akan tetap sebagai hamba Gusti Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah dan antara kalian adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah. Jadi ulangi lagi, syarat bersyukur yang pertama adalah wajib mengakui kesuksesan kita, nikmat kita, kebenaran kita, sedayana adalah milik Allah sebagai titipan. Satu ya. Yang kedua adalah al-farhul hasil li'in'amil mun'im. Harus harus senantiasa hati kita bunga, ceria. Henteu ngarasula, henteu putus asa, tidak pesimis. Selamanya nikmat bunga hati ya. Jadi kalau kita sewaktu-waktu hati kita sedang galau, sedang putus asa, tidak semangat, menandakan orang itu sedang tidak bersyukur ya. Orang bersyukur mah senantiasa bunga salamina. Ketika kita dikasih sesuatu harus bunga. Ulah biasa-biasa we dikasih sesuatu nuhun untuk itu ya. Atur nuhun Pan, ketampi da bunga. Orang kasih rezeki sama Allah begitu banyak karena sadar kita lahir ke dunia kita semuanya tidak punya apa-apa. Sebagai bayi yang sangat lemah, baju pun tidak pakai ya. Jadi istri orang miskin semuanya yang jadi presiden sekarang, jadi penguasa, kerlahir mah seorang bayi. Sekarang kita sudah benghar sekian ribu %, sudah banyak kepemilikan, sudah kaya. Jadi tidak ada alasan untuk bersedih.
Nah, langsa, putus asa, jangan. Hidup kita senantiasa bahagia. Jadi tidak boleh ngobrolkeun ka bingung ka orang lain. Curhat gitu teh kenging. Bejakeun ka wirang urang, ka sedih urang. Tidak baik, tidak boleh ya. Umat Islam mah senantiasa yakin ka Gusti Allah yang mengatur kehidupan. Ada masalah kehidupan, ya curhatnya ka Gusti Allah. Ulah ka jalmi ka Rabbul Alamin yang mengatur alam. Ya Allah, ada punya masalah, punya repot, lapor ka Gusti Allah. Kapan? Setiap saat. Terutama pada tengah malam kalau salat tahajud ya. Salat tahajud. Jadi orang yang istiqomah tahajudnya, hidupnya akan dibimbing sama Gusti Allah. Ya, kalau ada orang curhat kepada manusia, jawab saja. Misalkan kita ini Pak Husein, saya ini sedang ada masalah dalam rumah tangga, hutang segala macam, curhat ya. Kita jawab saja. Anda akui saja tahajudnya sedang jelek. Oke ya? Aduh rumaos Pak Husein, rumaos. Itu mah rumus di Gusti Allah ya. Orang yang istiqomah tahajudnya, hidupnya akan dibimbing sama, tidak akan mentok, hidupnya akan ada solusi, ada makhraj ya. Ada makhraja, ada solusi kehidupan. Aya masalah, curhatna ka Gusti Allah. Ulah ka jalmi deui, lamun ka jalmi deui mah jadi aib urang apaleun gitu ya. Termasuk orang bade tumbut tambut artos, cukup saja bilang, "Pak, bade nambut artos, tos sakitu ulah di bele cekerkeun di terangkan kebutuh orang Pak sing hawatosnya abi tos 3 dinten budak teu armam. Oh sing hawatos we nambut artos 200. Jangan, tidak boleh. Pinjam atos 100.000, pinjam atos sekian juta. Manawi percanten cukup sakitu tong diebrehkeun ka wirang urang. Tidak boleh ya. Nah, ketika sudah kita pinjam, dipinjamkan seorang lain, ketika sudah punya uang segera bayar. Ulah hese mayar ketika harus gaduh teh. Ulah hese mayar ketika sudah punya uang, segera bayarkan. Kalau sudah punya, mun hese mayar teh nutup rezeki urang. Hese nambut deui. Kamari kitu mayar, itu tidak boleh. Jadi ketika ada rezeki segera bayarkan, gampang pinjam lagi. Ulah hese mayar ya, tapi harus segera. Kalau sudah ada uangnya. Kalau belum ada tinggal sasadu saja, punten Pak, can gaduh artos teh. Insyaallah kayak di enggal disanggakeun. Gitu ya. Jadi tidak boleh curhat ka manusia, tapi ka Gusti Allah. Terakhir ya. Syarat bersyukur yang ketiga adalah bil amal al qiyamu bima huwa maksudul mun'im. Harus melakukan apa tujuan pemberi nikmat. Tujuan Allah memberikan nikmat kepada kita untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, berikut rezekinya, berikut kehidupannya, berikut fasilitas yang lain sehingga penuh, sehingga tak terhitung. Illa liya'buduni, kecuali mereka jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Itu tujuan Allah menciptakan kita dengan rezekinya, dengan segala macam kehidupannya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya kita harus sesuai dengan tujuan Allah. Artinya kita semua kehidupan, aspek kehidupan harus menjadi nilai ibadah kepada Gusti Allah. Berikan rezeki untuk bekal ibadah, berikan jabatan untuk beribadah, berikan ilmu untuk beribadah, semuanya untuk beribadah kepada Gusti Allah. Jangan sebaliknya, dikasih kesuksesan, kebenaran, jabatan, kalah ngedul ibadah, kalah sombong, kalah takabur, kalah jauh ke masjid.
Da teu kasiweur pangaosan dah. Sibuk urusan dunia, urusan rutinan, teu kasiweur da sape. Pangaosan malam Jumat, pangaosan malam Minggu, teu kasiweur posen da wina sibuk wina jok sawang mah. Tata katipu ku dunia, ya. Tujuan Allah masan rezeki teh, jabatan teh, kasuksesan untuk meraih ridho Allah. Jangan sampai melupakan Allah, teu kasiweur ku urusan dunia. Ketika maut mah ditinggalkan semuanya, ditinggalkan. Yang dibawa adalah hanya amal kita, jabatan ditinggalkan, harta ditinggalkan, pengaruh di masyarakat ditinggalkan, semuanya ditinggalkan. Yang kemarin dibanggakan, kemarin didamak-damakeun, wayahna maut mah ditinggalkeun ya. Mangpang mengpeng kita masih sehat, masih hidup, mari kita semangat beribadah untuk mencari ridho Gusti Allah. Demikian Ibu, pertemuan sekarang ini insya Allah berarti Jumat keempat bulan depan Januari ya, saya akan datang lagi ke sini insya Allah ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, senantiasa Allah membimbing kita kepada kita dengan taufik dan hidayah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.